Ini sekelumit cerita dari Perang Pasifik yang terjadi di masa Perang Dunia Kedua. Ketika itu, pasukan Amerika Serikat yang jadi tulang punggung pasukan sekutu sedang berusaha keras mengusir pasukan Jepang dari Filipina. Nah, dalam perang di Filipina inilah terjadi sebuah tragedi bagi pasukan Amerika. Seorang kolonel, komandan batalion marinir mereka tewas di tangan sniper Jepang. Peristiwa tragis tewasnya kolonel marinir Amerika Serikat ini terjadi di Pulau Peleliu, Filipina. Mengutip buku, Sniper, Sejarah, Perkembangan dan Perannya dalam Perang Dunia Kedua, yang ditulis Daud Darmawan, Pulau Peleliu, Filipina mencatat sebuah kisah kepahlawanan dan juga bagaimana sniper Jepang bisa sangat merepotkan tentara Amerika. Menurut Daud Darmawan dalam bukunya, ketika itu, saat pasukan marinir Amerika coba membersihkan Pulau Peleliu dari serdadu Jepang, mendapat perlawanan sengit dari para sniper Jepang. Bahkan serangan sniper Jepang ini sudah jadi horor tersendiri bagi para prajurit marinir Amerika. Saat itu, prajurit marinir Amerika bernama Russell Davis berjongkok di sebuah jalan setapak yang menuju ke atas bukit. Seorang prajurit marinir berlari naik ke atas bukit melalui jalan setapak. Ketika sebuah tembakan menghentikannya, dia terjatuh, dan tangannya bergetar hebat. Entah itu adalah reaksi dari rasa sakit, atau gerak refleks karena sekarat. Davis tidak tahu pasti. Seorang rekannya, prajurit marinir yang tidak tahan dengan pemandangan itu mengabaikan keselamatannya sendiri, berusaha menolong temannya yang terluka tersebut. Namun baru saja ia naik ke atas bukit, sebutir peluru menghantamnya dengan telak. Kemungkinan besar dari penembak yang sama, marinir tersebut langsung jatuh, dan tidak bergerak. Sialan, seorang rekannya yang lain mengumpat. Ia berusaha menarik kedua rekannya, ketika lagi-lagi sebuah tembakan menghentikannya. Dalam usaha ketiga, seorang marinir bertubuh kekar berhasil membawa ketiga rekannya yang terluka sekaligus dari jalan setapak ke tempat aman. Puncak horor itu terjadi ketika sniper Jepang di Pulau Peleliu berhasil menembak mati Kolonel Joseph F. Hankins, salah seorang komandan batalion marinir. Ia adalah perwira dengan pangkat tertinggi yang tewas di tangan sniper Jepang. Sejak beberapa hari yang lalu, sniper-sniper Jepang telah mengambil posisi di atas tebing di dekat sebuah belokan jalan yang dikenal sebagai Dead Man's Curve. Posisi itu sangat strategis, karena berada di atas ketinggian, dan tidak seberapa jauh di bawahnya atau 1,5 km, ada sebuah lapangan terbang Amerika, tulis Daud Darmawan dalam bukunya. Para sniper Jepang ini mulai menyatroni jalan dan kendaraan-kendaraan sekutu yang lalu lalang di sana. Ketika itu, sebelum tragedi terjadi, Kolonel Hankins memutuskan untuk memburu sniper Jepang itu sendiri. Ia membawa sepucuk senapan M1 Garand dan teropong binokuler. Tapi rencana Kolonel Hankins berakhir menyedihkan ketika ia sampai di belokan maut tersebut. Mobilnya terhalang 3 buah truk yang ditembaki oleh sniper Jepang dari atas. Pengemudinya keluar dan mencari perlindungan di tempat lain, dan mereka membiarkan truk-truk mereka menghalangi jalan. Melihat itu, Kolonel Hankins turun dari mobilnya, dan memerintahkan para pengemudi truk untuk kembali ke kendaraan masing-masing. Saat itulah, sebutir peluru dari sniper Jepang menghantam dadanya, dan ia tewas di tempat. Tidak lama kemudian, satu kompi marinir dikirim ke Dead Man's Curve untuk membersihkan area tersebut. Dan kemudian disusul dengan 3 unit tank yang ditempatkan di sana. Tank-tank itu menembak ke arah tebing setiap kali ada tanda-tanda sniper Jepang beraksi dari sana. Bala bantuan berikutnya datang dari unit artileri. Pada mulanya, usaha untuk membungkam sniper Jepang yang sebelumnya menguasai Dead Man's Curve menunjukkan hasil. Tembakan meriam telah membuat sekawanan Jepang kocar-kacir. Begitu yang dilaporkan Letnan Kolonel Edson Aliman. Sekitar 1 lusin tentara Jepang terlihat berlari menghindari peluru meriam, dan menjauhi tebing. Tetapi tidak lama kemudian, awak meriam artileri Amerika diserang bertubi-tubi dengan tembakan senapan dari jarak dekat. Kurang dari 100 meter, awak meriam Amerika tetap bertahan dan terus menembaki posisi tentara-tentara Jepang. 3 orang awak meriam tewas, 2 lainnya tertembak di kepala dari pohon. Mati. Aku meninggalkan Harry sambil memijit bahuku dan menyumpah-nyumpah, kata Letnan Kolonel Edson Aliman seperti dikutip Daud Darmawan dalam bukunya. Senjata lain yang ampuh melawan sniper Jepang di pohon-pohon berdaun lebat adalah senapan mesin seperti Bren atau Browning.
Aku pikir aku melihat sekelebat gerakan dari atas pohon. Dan tidak salah lagi, itu adalah kilatan tembakan senjata otomatis. Dari atas sana, sambil membidik, aku menghabiskan seluruh peluru dalam magasin brandku ke atas, ke arah pohon. Aku terkejut ketika tiba-tiba sesuatu yang besar dan berat jatuh dan kemudian berayun-ayun. Itu adalah seorang sniper Jepang yang mati dan masih terikat dengan tambang di dahan tempat ia bersarang, kata Letnan Kolonel Edson Aliman. Satu lagi taktik counter sniper yang sangat efektif di hutan lebat adalah dengan satu orang memancing tembakan musuh. Bisa dengan sebatang kayu yang diberi helm. Sementara yang lainnya mengamati dengan teliti asal tembakan yang dilepaskan jika ada sniper Jepang yang terpancing. Kapten Clifford Shore dari Inggris mencatat bahwa cara ini termasuk cara yang paling efektif. Pasukan sekutu banyak mengalami kesulitan dalam pertempuran di hutan belantara semacam ini. Antara lain, hutan yang sangat lebat dan rimbunnya dedaunan praktis mengurangi daya pandang prajurit. Sebagaimana halnya dengan pertempuran kota, pertempuran di hutan belantara tidak menuntut kemampuan menembak dari jarak jauh. Dalam kondisi semacam ini, pertempuran bisa terjadi dalam jarak dekat, bahkan saling berhadapan secara langsung. Untuk itu, sebenarnya lebih diperlukan refleks dan gerak cepat dari prajurit. Juga kekuatan senjata daripada akurasi tembakan dari jarak jauh. Senapan model bolt action seperti Springfield terlalu lambat dalam menembak. Dan teleskop pembidik juga bisa dikatakan tidak berguna dalam situasi pertempuran semacam itu. Jadi, yang berperan besar dalam pertempuran hutan belantara bagi pasukan Amerika adalah senapan semi-otomatis Garand M1 atau senapan otomatis seperti Browning Automatic Rifle. Keadaan dipersulit dengan kemampuan prajurit Jepang yang lebih baik dalam beradaptasi, dan kemampuan yang sangat baik dalam menyamar, dan hal ini sangat menguntungkan sniper Jepang sebagai pihak yang bertahan. Mereka tidak perlu berkeliaran mencari mangsa, cukup menunggu dengan sabar di atas pohon atau di lubang-lubang perlindungan yang tersembunyi dan menunggu sasaran. Sementara bagi tentara Amerika, ini membuat mereka tidak dapat memanfaatkan secara maksimal peran dari sniper-sniper mereka.